Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban ridha'illahi ta'ala wa hadiyatin ila wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila jumlah anbiya'i wal mursalin wa ila jumlatil muqarrabin wa ila jami'i tabi'in wa jumlah ilahi wa la ilaha illa kana wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Imam At-Tabari wa Syekh Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Muhammad Fasruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi wa Syekh Sayyid Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Qantani wa Syekh Muhammad Quraisy wa khususan Syekh Bisri Mustafa Rabban Syahid kitab Al-Ibris wa ila jami'i syaikhina wa syaikhina wa ma'amilin hububun aliyah wa ila jami'in wal minat wal muslimin wal muslimat syawila lahul fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 988. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun wa la takulu lan ojo padha mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batil. Waktu dulu lan apa niku nggawa sira kabeh waktu dulu lan nggawa sapa sira kabeh pihak kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hukum. Waktu dulu lan nggawa sapa sira kabeh pihak kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hakim litakulu supaya mangan sapa sira kabeh parikon ing sapantan min amwalin nasi saking pira-pira bondone menungso bil ismi kelawan dosa wa antum hale utawi sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Utawa syaripun
Sira kabeh ora diparengaken ngalap bondone liyan-liyan kanthi dalan kang ora bener. Apa dene uga ora diparengaken apa sampeyan percaya gugat. Ora diparengaken gugat serta maksudnya itu mungkin nyogok nih, nyorok marang para hakim. Mungkin kula terangkan insyaallah. Serta nyogok marang para hakim kanthi tujuan supaya sira kabeh bisa ngalap bondo liya kelawan dedalan kang ora bener, tegese muniku dosa. Ing hali sira kabeh padha ngerti yen sira kabeh sing ora bener. Kita maknani bahasa Indonesia, kita terjemah. Wala takulu, dan janganlah kamu makan amwalakum, hartamu, bainakum, di antara kamu semua, bil batili, dengan jalan yang batil. Waktu dulu biha, dan janganlah kamu menyuap. Mungkin kau terangkan maknanya aslinya dari apa? Ilal hukami. Waktu duluan janganlah kamu menyuap biha, dengan amwal itu tadi, dengan harta itu tadi, ilal hukami, kepada para hakim, litakulu, supaya dengan maksud agar kamu dapat memakan farikon, sebagian min amwalin nasi, dari harta manusia, bil ismi, dengan jalan dosa, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Ayat ini dimulai dengan kata wa, huruf wa. Kula sampun nate sanjang beberapa pertemuan yang lalu dereng dangu. Sesuatu yang dimulai dengan wa itu pasti ada hubungannya dengan kalimat sebelum wa. Tidak mungkin ada sebuah kalimat terus tiba-tiba diawali dengan dan, kecuali lagu ini Sheila Seven. Jadi tidak ada kata yang tiba-tiba dimulai awalan dan yang mana tidak ada hubungan sama sekali, tidak. Jadi ayat niki wala takulu amwalakum bainakum bil batil tasik pun hubungannya kali ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu membahas tentang dihalalkan berhubungan suami istri ketika malam bulan Ramadan. Kok saiki ayat ini membahas tentang jangan memakan harta dengan cara harta orang lain dengan cara yang batil. Apa hubungannya puasa malam bulan Ramadan, puasa dengan harta? Koyok-koyok tidak ada hubungannya. Koyok-koyok ternyata hubungannya. Ini bahas dihalalkan bagimu jima dengan istrimu, dengan pasanganmu di malam bulan Ramadan. Saat ini bahas wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta benda kamu di antara kamu semua dengan cara yang batil. Jawabannya ada dua. Tunggal. Jawaban yang pertama, semua yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, baik itu berupa perintah ataupun larangan, itu pada hakikatnya itu tujuannya untuk memelihara manusia. Maka tentang maqasidus syar'i, maqasidus syar'i itu ada 5. 1 menjaga agama, 2 menjaga jiwa, 3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, 5 menjaga harta. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah, baik perintah ataupun larangan, itu semua adalah tujuannya untuk memelihara manusia itu sendiri. Jadi kuwabe kecap duri ayat ini tujuannya untuk memelihara manusia. Ini untuk memelihara harta. Bapak yang kedua, kemarin membahas tentang puasa, saat ini membahas tentang masalah harta. Maka jawabannya itu bisa dengan satu kata, yaitu makanan. Wong poso niku mesti buka, mesti mangan. Orang puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang biasa dilakukan,
itu mereka menahan diri ketika siang hari. Yang itu kan pun biasa makan, biasa minum, biasa kumpul kali bojo, lek duwe bojo, lek gak duwe gak biasa. Wong kan biasa seperti itu. Biasa makan, biasa minum, biasa kumpul kali bojo. Tapi ketika poso, itu mereka harus menahan dirinya dari sesuatu yang biasa dikerjakan. Dan itu menahannya ketika waktu siang, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan orang kalau mempunyai harta itu harus bisa menahan diri dari mendapatkan harta secara bil-ismi, dengan jalan yang batil, dengan jalan dosa. Dengan kata lain, seseorang itu harus bisa mempunyai harta dengan cara yang halal. Ini poso halal, tapi untuk ditahan ketika siang hari. Nah, harta ini, dan untuk mendapatkan harta maka seseorang itu harus bisa mencari harta dengan cara yang halal. Nah, asbabun nuzul ayat niki setidaknya ada dua. Pentafsir Al-Qurtubi diceritakan, innahu nazala fi Abdani bin Ashwa al-Hadrami. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Abdan bin Ashwa al-Hadrami. Abdan ini idda'a malam ala imri'il Qaisi al-Kindi, mengklaim harta milik Imri Qais al-Kindi itu adalah sebagai hartanya. Abdan ini mengklaim tanah, barang itu tanah Qais ini adalah miliknya, Imri Qais ini adalah miliknya. Waqtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berperkara kepada Kanjeng Nabi, matur marang Kanjeng Nabi. Fa'angkaro Imri'ul al-Qais wa arada ayyahlifa fanazalat hadhil ayat. Kemudian Imri Qais ini mengingkari klaim tersebut. Duduk, iki gonku. Terus Imri Qais ini mau bersumpah, sumpah. Terus kemudian sebelum sumpah turunlah ayat ini. Akhirnya apa? Akhirnya Qais tidak jadi sumpah, Imri al-Qais tidak jadi sumpah, dan dia memberikan kepada Abdan tanahnya itu tadi. Dikekno tanahnya, terus mantune tidak memperkarakan lagi. Itu asbabun nuzul dari versi tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini kurang lebih sama ceritanya, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Riwayat sang Ibnu Abbas, hadza fil rajuli yakunu alaihi malun. Ada seseorang lelaki yang mempunyai hutang sejumlah harta. Boten disebutno, ana wong lanang duwe utang. Walaisa alaihi fihi bayyinatun. Sementara sing diutangi itu tidak punya bukti. Gak duwe bukti lek wong lanang iki utang nanggone dhewe. Bayat hadul mala wa yukhasimu ila hukam. Kemudian orang yang lelaki sing diutangi, karena yang diutangi itu mboten ada bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengajukan perkaranya kepada hakim. Sing utang gak ngaku lek duwe utang, terus moro nang hakim bahwasanya saya tidak punya utang kepada orang ini. Padahal dia tahu kalau dia berhadapan dengan perkara yang benar, yang salah. Dia baik ngerti, maka di tembriki dia katakan wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi niki orang ngerti lek dia ini salah, tapi karena lawannya ini tidak punya bukti, dia berani menggugat. Aku ngerti lek salah, tapi karena lawan tidak punya bukti, tidak punya bukti yang kuat, maka dia berani menggugat kepada hakim. Nah,
Walaupun nanti saja masalah utang ini banyak di antara ya masyarakat sekitar kita tuh ketika utang nangis-nangis, melas-melas, barang diutangi baru jatuh tempo ditagih malah ngamuk-ngamuk, malah ngamuk-ngamuk. Itu adalah persepsi yang sudah salah, sudah keliru. Itu kata yang terjadi. Pas waya utang melas-melas ditagih ngamuk. Padahal seseorang itu wajib membayar hutangnya, wajib. Bahkan kalau pada saat itu mengatakan lebih baik membayar hutang 10.000 di warung-warung yang pernah kita utangi, warung peracangan, warung kopi, atau konter-konter pulsa, walaupun jumlahnya hanya 10.000, daripada sodako sebanyak 100.000 untuk pembangunan masjid. Jadi masalah utang ini jangan dianggap enteng. Untuk disahur masih aja ini, itu kewajiban. Begitu juga masalah sholat. Pulang boten seorang panjenengan ya nopo masa lalunya, tapi saya punya teman, beberapa teman yang saya tahu masa lalunya seperti apa. Ketika kita mempunyai tanggungan sholat, dia pas saya zaman non tahu gak sholat sekian tahun misalnya, itu wajib bagi kita untuk mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan. Jadi lebih baik kita mengerjakan sholat kodok yang pernah kita tinggalkan, sholat fardu dengan kodok yang pernah kita tinggalkan, daripada sholat sunnah 100 rakaat setiap hari. Jadi ini masalah utang ini sampai kali sholat itu kalau kita pernah meninggalkan sholat maka kita harus mengkodok. Nah, balik ke ayat ini. Ayat ini berbicara masalah harta yang mana pada saat itu orang bernama Abdan. Walaupun ayat niki turun berkenaan dengan seseorang yang bernama Abdan, tapi tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-khitabu bihadil ayat yatadamman jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang yang bernama Abdan, tapi ayat ini khitabnya juga berlaku untuk semua umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi siapa saja jangan sampai mengambil harta orang lain dengan cara batil. Peneliti dikatakan fayadkhulu fi hadzal qimar wal khida'u wal husudu wa jahdul huquqi. Ayat ini juga berlaku terhadap perjudian, terus penipuan, ngerampas dan pengingkaran hak. Itu semua adalah dengan cara dengan jalan bil ismi, dengan jalan dosa. Pun kita lanjutkan. Waktu dulu biha ilal hukami. Tudru niki saking kata dalwa. Dalwa niku maknane niku sakjane timbo. Ember timbo. Jadi maksudnya tudru niki maknane asline niku ember timbo. Maksudnya timbo sing diulurkan ke sumur. Seseorang ketika mengulurkan timbanya ke dalam sumur, itu tidak akan ada orang yang tahu yang jauh dari sekitar sumur gak ngerti wong iku lek tapi cukup banyu gak ngerti. Nah, tujuannya dia untuk mendapatkan air dengan jalan sembunyi-sembunyi. Limbo, botol nok pomor. Begitu juga ini diserupakan dengan suap. Diserupakan dengan suap. Wong nyogok, wong menyuap. Itu gak orang orang ngerti, kecuali di sekitar mereka tahu. Tapi menyuap itu dengan jalan sembunyi dia inginkan. Kayak nimbo kepingin oleh banyu, ini menyuap untuk mendapatkan sesuatu, tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, menyuap peneliti dikatakan ilal hukami, kepada hakim. Walaupun ayat ini mengatakan menyuap kepada hakim, bukan berarti lek gak hakim gak popo, tidak. Ini tetap
tetap badan sama. Jika memiliki dikatakan buatan tentu dia ilmu kami menyuap kepada para hakim, berarti kanan hakim oleh tetap tidak boleh. Makanya pun menyuap tidak kepada hakim banyak. Salah satunya yang banyak berkembang di sekitar kita itu ketika seseorang mau masuk ke pekerjaan tertentu, iku kudu ngetokno duit. Nek gak ngetokno duit, gak keterima. Maksudnya kan kata seperti itu. Wis jabatan nopo mawon. Ya ini terus kata lah sih kayak ngono. Ya walaupun terdengar dia ngapa bu polisi ya kayak ngono. Walaupun di sektor apapun itu banyak terjadi seperti itu. Menyuap tidak kepada hakim, tapi kepada calo atau apa yang punya kedudukan di situ. Oleh duit maka dia akan mendapatkan pekerjaan. Pertanyaannya, yang nopo hukumnya uang nyogok mlebu pekerjaan dengan uang suap dengan uang suap. Terus bagaimana gajinya? Apakah gaji yang diperoleh itu menjadi haram ataukah halal? Beberapa kiai itu berpendapat gaji orang yang masuk ke dalam pekerjaan tertentu dengan cara menyuap, maka gaji yang didapatkan setiap bulan itu berstatus haram. Karena segala sesuatu yang didapatkan dengan cara haram, maka hasilnya adalah haram. Pendapat koyok ngeten, kalau nanti kepireng piyambak, termasuk pendapat almarhum Mbah Yai Jamal. Kalau nanti ngawas Yai Jamal ketika seperti itu. Kalau seseorang yang masuk ke pekerjaan tertentu dengan cara suap, maka gaji yang diperoleh setiap bulan statusnya haram. Ini sing mlebune nyogok ya rada mirip-mirip keterangan ini. Wah, gaji sebulan haram iki ya apa nih? Memang ada yang seperti itu pendapatnya. Bayi Jamal mengatakan pendapat. Tapi ada yang berpendapat gajinya tetap halal. Gajinya halal, betul haram. Sebab apa? Gaji yang diterima itu hubungannya dengan pekerjaan yang dikerjakan. Nah, sementara pekerjaan yang dikerjakan itu adalah halal. Umpama ono wong kerjanya halal, dia kerjanya rajin, giat, kerjanya efektif, rajin, giat, dia pasti mendapatkan gaji. Jadi, tapi umpama wong kerja itu gak tahu mlebu, maka dia tidak akan mendapatkan gaji. Jadi gaji itu tidak ada hubungannya dengan masuk. Gaji itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang dikerjakan selama 1 bulan itu. Jadi gaji yang didapat menurut pendapat ulama yang lain itu tetap halal, walaupun dia masuk dengan cara haram, dengan cara suap. Dan mana suap itu haram? Alasannya gini teman, gaji itu tidak ada hubungannya dengan masuk tadi. Hubungan gaji itu karena pekerjaan yang dikerjakan. Jadi masalah tes, masalah masuk itu sudah di luar akad. Yang di dalam akad itu dia mendapatkan gaji karena dia bekerja. Jadi menurut pendapat ini gaji yang didapat tetap halal, tapi tetap nyogok dengan cara menyuap tetap haram, tetap bukan salah, tetap haram. Pun kita lanjutkan kembali ke masalah ilal hukam. Kanjeng Nabi niku nate dawuh tembriki dikatakan saking Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ala innama ana basyarun wa innama ya'tini al-hismu fala alla ba'dakum ayyakuna al-hana bi hujjati min ba'din fa'dilahu
Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minnar falyahmilaha aw liyadharha. Kanjeng Nabi nanti tahu, aku hanyalah seorang manusia dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya, karena itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah aku putuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka, karena itu hendaklah seorang menyanggahnya atau meninggalkannya. Maksudnya hadis niku ngeten. Lewat ayat niki 188 dan hadis niki, seorang hakim itu tidak bisa merubah sesuatu yang halal menjadi haram, dan tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Hakim itu hanya menilai dari zahirnya saja. Lek zahiri itu sesuai dengan hakikatnya, maka keputusan hakim itu memang yang diinginkan, memang yang itu seharusnya. Jadi zahirnya yang tampak di luar itu sama kali hakikatnya, maka keputusan hakim itulah yang diidam-idamkan. Tapi lek zahirnya itu beda kali hakikatnya, maka hakim tetap mendapatkan pahala atas keputusannya, sing oleh dosa wong sing bejo. Kalau contohnya ngeten, ada sebuah tanah ini milik si A, milik si A. Tanah ini adalah tanah milik leluhur, milik wong tuwa teko bae teko buyute, sudah turun-temurun seperti itu. Tapi si A ini boten gak ada bukti berupa sertifikat atau lettership atau petoktik, gak ada bukti sama sekali. Terus datang si B, entah dengan jalan apa, wis kerjasama ambek wong BPN, ambek notaris, ambek kelurahan, akhirnya keluarlah sertifikat asli tapi palsu. Kan banyak seperti itu. Banyak saat ini satu objek tanah itu sertifikatnya orang lebih dari satu. Orang sing ngaku duwe sertifikat, orang ngaku duwe sertifikat. Banyak hal seperti itu. Ini ngoten, sertifikatnya asli kan, asli, tapi palsu. Makanya dikatakan sertifikat aspal, asli tapi palsu. Nah, ketika hakim memutuskan perkara seperti ini, si A, sing hakikatnya yang punya adalah si A, tapi si A tidak punya bukti. Si B hakikatnya tidak mempunyai tanah tersebut, tapi si B mempunyai bukti. Hakim, cara sampai tadi hakim memutuskan mana yang menang. Hakim mesti ke si B, soalnya si B sing duwe bukti. Gak ngerti kan hakim lagi tanahnya nenek moyang si A, tidak tahu hakim. Hakim hanya melihat sing bukti ini iki. Nah, hakim ketika memutus bahwa tanah ini milik si B, niku walaupun hakikatnya bukan milik si B, hakim tidak berdosa. Betul dosa hakim memang, walaupun keputusannya salah, tapi hakim itu menilai dari zahirnya, dari lakuannya saja. Sing salah ya si B. Makanya memiliki dikatakan wa antum ta'lamun. Kamu tahu kalau kamu salah, tapi kamu tetap menjalankan itu semua dengan cara bilismi, dengan cara dosa, dengan cara haram. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu kalau kamu salah dan kamu melawan seorang yang benar. Adalah larangan berbuat seperti itu. Jika semangat niki sampun rukuk nggih, 188 sampun rukuk. Terus binjing, Senin binjing penutupan kanten Selasa sampun nisu Syakban. Kula sampun nisu Syakban ngaos sampun prentun. Terus Senin binjing boten nanti ngaos tapi tetap kumpul teng mriki. Kula suwun nggih setiap tiang saged
betul kertas mungkin kita adakan tahlil sarang-sarang kali maca yasin setindak, maca yasin kali tahlil, kita tulis nama ahli kubur kita masing-masing. Minim ya paling mentok 10 lah. Wong itu 10 lah. Lek 5 mungkin kan bapak ibu lho, maratuwane lho, ini lho kan dikira. Tadi 10 mau mboten napa-napa. Jadi satu orang maksimal 10 nama. Kita akan membaca yasin dan tahlil bersama. Kita tujukan kepada ahli kubur kita. Nah, dari itu lahiri alhamdulillah wingi niku jamaah mushola mriki mengadakan bersama dengan beberapa jamaah yang lain niku tiang 100 kali dosa sing tumut 120 orang yang ikut sowan ziarah teng makam wali dan sowan teng kiai. Mushola mriki sing tumut selangkung, mushola tambah sumur sing tumut 3 dosa, pondok kula sekitar 57, terus ketambahan teng mushola kula suwun namung 8. Karena kirani samonten boten buka kata-kata. Terus 2 bis sebanyak 120 orang ziarah teng wali-wali terus sowan teng kiai-kiai, walaupun apa yang kita rencanakan tidak berjalan 100% karena enten sing boten kepanggih kiai, terus karena sudah terlalu larut malam akhirnya boten ziarah teng sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi setidaknya ini menjadi pelajaran bahwasanya tidak semua yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan. Kita hanya berencana nggih apa-apa tetap Allah sing nentokno. Jadi kita sampai pun berusaha, tapi nggih Allah takdiri kados ngoten nggih kita ridho. Dan ada satu hal yang sangat bermanfaat bagi kula panjenengan. Ketika kita sowan wingi, kita angsal ijazah sholawat nariyah. Kula kecil wis nakal. Barangkali ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang ingin saya sampaikan. Terus niki enten hubungannya dengan ayat yang kita baca beberapa pertemuan yang lalu, masalah dungo. Kanjeng Nabi nanti dawuh ad-du'a silahul mukmin. Dungo itu adalah senjata wong iman. Maka dari itu kula kali panjenengan sebagai orang yang beriman kudu duwe donga sing di istiqomah, kudu duwe wiritan apa sing di istiqomah. Wis sembarang wiritane napa mawon. Pokoke apa sing di istiqomah ini sing tak tau ditinggal niku wis terusno. Nah, doa atau wiritan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang berupa karangan ulama, itu sejogjanya, itu seharusnya, itu lebih baik harus mendapatkan ijazah dari seorang guru, yang mana guru ini juga mendapatkan ijazah dari gurunya, sampai sing damel katakan sholawat. Kita mau istighfar, kita mau sholawat Ibrahimiyah, ini bukan perlu ijazah, bukan nopo-nopo. Sebab itu perintah Kanjeng Nabi, ingin mau sholawat, dan sholawat yang redaksi dari Kanjeng Nabi akhir ini, itu adalah sholawat yang redaksinya bersumber langsung dari Rasulullah. Nah, sholawat selain itu sejenis sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibil qulub, apapun itu niku kabeh bukan bersumber dari Rasulullah. Niku karangane ulama. Maka dari itu, kalau kita mempunyai wiritan-wiritan yang karangane ulama, itu seharusnya kita mempunyai sanad ijazah.
Lah wingi sing derek niku angsal ijazah sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Jadi niki kula beto nggih. Orang-orang di kelompok, di luar kelompok kita niku menganggap hal-hal seperti ini itu adalah bid'ah. Ini moco sholawat nariyah itu bid'ah, moco sholawat mujian itu bid'ah. Bahkan wiritan mari sholat, wiritan mari sholat, wiritan bareng-bareng mari sholat, itu dilarang bid'ah. Sebab ketika zaman Kanjeng Nabi gak koyo ngono. Lah yo ruwet, wah BKB kok bid'ah. Wis kersane, sing ngomong bid'ah cek kersane. Tapi kita punya keyakinan sendiri. Ini bukan bid'ah. Kalau ini bid'ah adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Karena tidak semua bid'ah itu benar. Jadi ini adalah sholawat nariyah. Lawas wa minas sholawatil mujarrabati as-sholatut tafrijiyah al-qurtubiyah. Di antara sholawat yang mujarrab, yang mandi, sing wis tau dijajal, itu adalah sholawat tafrijiyah al-qurtubiyah. Namanya sholawat nariyah itu banyak. Wa yuqalu laha indal mugharabati as-sholatun nariyah. Dikatakan orang-orang penduduk barat itu kok penduduk barat kota Mekah, termasuk kota Maroko, Mesir dan lain-lain, itu mengatakan sholat ini disebut sholawat nariyah. Li'annahum idza aradu tahsilal matlub al-marhub. Karena sesungguhnya jika ada seseorang yang menginginkan berhasilnya sesuatu yang dicita-citakan atau menolak sebuah bahaya, yajtami'una fi majlisin wahid yaqra'una hadhihi sholatan nariyah bihadzal adadi petangenu 440. Orang-orang Maroko dan penduduk kota di barat kota Mekah, penduduk negara di barat kota Mekah, itu kalau mengharapkan sesuatu yang diinginkan atau menolak bahaya, itu mereka berkumpul di satu majlis, terus mereka membaca sholawat nariyah sebanyak totalnya 4.444 kali. Jadi wong-wong kono niku lek ngelumpuk misale ana hajat tertentu, dia mengumpulkan orang misalnya sebanyak 40, sebanyak 40, berarti mocoe ping 111-an. Dan kita menolak. Jadi fayanalu matlubahu syari'an kanari, maka mereka akan mendapatkan apa yang dicari, apa yang dicita-citakan dengan cepat seperti halnya api. Dan beberapa redaksi malah dikatakan seperti api yang membakar kayu. Jadi, wingi sing tumut, mungkin yang diceritakan oleh Yai ada yang tidak masuk akal. Kalau sing cerita ini kalau cerita sing boten tumut, Yai itu punya apa bisa dikatakan murid lah, atau teman yang kayak murid. Itu teman itu pernah bertemu dengan Gusmi, terus didhawuhi kalau Gusmi gak oleh boyong. Akhirnya beliau tidak boyong, terus keliling sampai 7 tahun. Keliling itu sampai toko Baghdad. Kan yo cara akal kan tidak mungkin. Tapi karena kalau pernah mondok di sana, kula beberapa kali mendengarkan cerita apa yang Yai ceritakan. Tidak masuk akal. Termasuk Yai tahu semua kalau Kiai itu memang mengamalkan sholawat nariyah ini. Pernah beliau mengamalkan sholawat nariyah ini 4.444 kali diwocok ini fi majlis wahid. Ini pun terkenal penyanyi. Cerita ini sangat masyhur. Jadi manggon nang sebuah kamar, karena itu masih di pondok. Itu kocok-kocok baru sing rulet tenggone mriku Yai. Yai sedang maca nariyah. Padahal gurune ngerti lek Yai nanggone gunung. Iya, tidak masuk akal.
Tapi gini memang kita boleh percaya, kita boleh tidak. Oh, gak masuk akal. Jangan boten percaya, boten nopo-nopo. Tidak merusak rukun iman. Tidak merusak rukun iman. Yang percaya nih monggo. Tapi ada beberapa hal di bumi ini, di dunia ini, memang segala sesuatu yang diciptakan Allah teng bumi ini, segalanya itu hampir semuanya, entah berapa persen, yang jelas lebih 95%, itu semua dari proses sebab akibat. Orang Barat menyebutnya hukum kausalitas. Dan dengan kalau kepingin warak, mesti ini kudu mana? Kayak kepingin pintar kudu belajar. Tapi ada hal-hal yang di luar itu yang tidak bekerja sebagaimana hukum kausalitas berlaku. Contoh si paling konkret, viral beberapa waktu yang lalu. Ono sebuah mobil kesasar nanggone hutan, yang mana hutan itu tidak mungkin dilewati oleh mobil, pokoknya mobil pribadi kaya Avanza. Iki kok iso mlebu teko kene, pokoknya iku pada waktu itu bis kira-kira pulau Supi Tengkudi. Bis itu sampai nyasar nang hutan, kan gak mungkin bis nang kono. Apa maneh bis gak ono sing besar. Bodinya tidak ada yang besar. Ya wis kirakan secara akal tidak masuk akal bis itu mlebu kono. Apalagi tidak ada bekas nopo serempetan atau apa. Tapi terbukti kalau bis itu nang kono. Di luar nang lagi kuasa Allah nopo. Enten beberapa waktu yang lalu mobil mlebu nang kuburan. Padahal kuburan ono pagere, ono lawane. Terus tidak mungkin mobil masuk situ kalau pagere tidak ono sing rusak. Terus mobilnya apa jenenge lawane yo gak cukup kayak sak mobil, tapi terbukti masuk nang jero kuburan. Ini gak masuk akal, tapi itu terjadi. Berarti ada hal-hal yang di luar masuk, di luar akal, di luar logika manusia. Tapi itu kekuasaan Allah dan itu benar-benar terjadi. Ini termasuk contoh memang enten tiang ngamalkan sholawat Nabi sampai hitung tahun sampai nenggoni bahkan. Cara logika kan gak masuk akal, wong gak bawa paspor, gak bawa apa. Terus ya apa merononi melewati perbatasan sebuah negara ya kudu lewat imigrasi. Terus menunjukkan paspor, kan itu tidak mungkin. Tapi terserah jenengan. Tapi yang jelas, memang sholawat nariyah ini banyak manfaatnya. Kalau Syekh Muhammad At-Tunisi mendawama ala hadhi sholatin nariyati kulla yaumin 11 marrah. Barang siapa yang melanggengkan membaca sholawat nariyah ini setiap hari sebanyak 11 kali, ka'annaha tunzilu rizqa minas sama wa tumbituhu minal ardi, maka dia seakan-akan mendapatkan rezeki dari langit dan rezeki yang timbul dari bumi. Diwaca 11 kali setiap hari. Faqala Imam Ad-Dainuri man qara'a hadhihi sholat dubura kulla sholatin 11 marrah. Barang siapa yang membaca sholat nariyah sebanyak 11 kali setiap sholat fardu, setiap sholat fardu itu diwaca 11 kali, wa yattakhidhuha wirdan la yanqati'u rizquhu wa yanul maraqib al-aliyah wa daulatal ghaniyah, maka dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terputus dan mendapatkan derajat yang tinggi dan kedudukan yang kaya. Di setiap hari sholat fardu diwaca ping 11. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholati syubhi kulla yaumin 41 marrah yanalu murad, diwaca setiap habis sholat subuh sebanyak 41 kali, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi terserah kita milih sing pundi, jenengan milih sing pundi. Waman dawama 'alaiha kulla yaumin 100 marrah yahsulu matlubu wa yudriku aradahu fawqa ma aradahu. Barang siapa yang membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali setiap hari, maka dia akan mendapatkan apa yang dicari, apa yang diinginkan, dan mendapatkannya melebihi dari apa yang diinginkan.
Jadi kepinginnya niku oleh loro ternyata oleh apa istri. Jadi keinginan kenyataannya itu malah melebihi keinginannya. Niku lebih diwaca 100 ping 100 setiap hari. Bahkan dawama ala qiraatiha kullu yawmin bi'adadil mursalin alaihi wassalatu wassalam. Kepada wong sing maca sholawat nabiyah sebanyak jumlah rasul yaitu 313 likashfil asrofi fa innahu yara kulla syai'in yuridu, maka dia akan dibukakan rahasia-rahasia dan dia bisa melihat apa yang diinginkan. Jadi bisa melihat hal-hal yang goib. Nah kene iki ana penunggune, ana jine, iku saged ningali kaya ngono. Iku lek diwaca ping 313. Bahkan dawama alaiha kullu yawmin alfa marrah. Sapa wong sing maca setiap hari ping 1000 saben dinten ping 1000 falahu ma la yasifu awasifuna mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin, maka dia akan mendapatkan hal yang mana hal itu tidak bisa disifati oleh manusia, tidak bisa dilihat dengan pendengaran dan tidak bisa dirasakan oleh hati manusia. Lalu misalnya sugih wong niki boten saged disifati saking agunge. Nah, qala Imam Al-Qurtubi man arada tahsila amrin muhimmin ahimin aw tafdil bala'il muqimi fa yaqra hadhihi syurata at-tafrijiyah wa yatawassal biha ila nabiyyi dzil khulqil ahim arba'ata alafin wa arba'ami'atin wa arba'ina marra. Sapa wong sing duwe perkara sing agung utawa gawe nolak balak, maka dia hendaknya bertawasul kepada Nabi dan membaca sholawat Nabi ini sebanyak 4444 kali. Fa inna Allah ta'ala yuwaffiqu muradahu wa matlubahu ala niyatihi, maka Allah akan memberikan apa yang diinginkan sesuai dengan niatnya. Wa kadza dzakara Ibnu Hajar Asqalani qawasyuhadil adati fa innahu iksirun fi sababi ta'siri kadza fi asrawi sholati. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, hitungan 4444 kali ini adalah rahasia, sebuah hitungan. Jadi lek maca apa-apa itu ping 444 itu adalah rahasianya teng mriku. Jadi sapa wong apapun saja sing dibaca lek diwaca ping 444 kunci kunang umum menurut kita. Yang disampaikan olehnya ini boten disampaikan kabeh. Memang boten pantes. Ya disampaikan seolah-olah kados boten pantes. Jadi kula karena pernah mondok teng mriku, terus sebelum melakukan wirid yang mana wirid niku mang karangane ulama, niku kudu tawasul. Tawasul Fatihah paling boten ping sekawan biasa, paling boten ping sekawan setunggal dolek ridhoni Allah, tolaban liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Nomor kali Kanjeng Nabi wahadiatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nomor 3 sing ngaran niki napa sing ngaran? Nggih sing ngaran sinten? Lek sing niki sholawat nabiyah nggih sing ngaran Syekh Ibrahim At-Tazi. Khususan Syekh Ibrahim At-Tazi. Al-Fatihah. Itu. Sing sekawan Al-Fatihah liman ajazana hadhihi sholawat ilal muntaha. Fatihah saya tuju ini, ya sholawat ini disebut jenenge sinten? Yai Abdul Hanan Maksum ilal muntaha, ke atas maksudnya sing ijazah sinten mawon. Ilal muntaha Al-Fatihah niku teng mriku. Kula nggih panjenengan sing wingi tumut, nggih panjenengan sing wingi tumut niku bukan berarti mesti sok langsung ijazahi, mboten saged. Mboten saged. Oh nek ora aku sok ijazah, aku wis iso ijazahi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu.
Jadi orang sing wis iso ngijazahi iku wong sing wis nglakoni iku. Wis nglakoni itu secara mudawamah. Jadi lek guru bisa nglakoni hal niku boten saged ngijazahi. Jadi kalau pulau, karena saya boten ceklan pulau boten sholat nabiah. Terus terang ceklan pulau boten sholat nabiah. Pulau boten saged ngijazahi sholat nabiah. Ceklan pulau yang saya mendapatkan ijazah dari saya kecil dan saya laksanakan secara mudawamah sholat munjian. Niku pulau niku sing pulau sekali. Nah, pulau niku setiap sholat terkiai, niku mesti dalam ijazah. Yai, kalau nyuwun ijazah yai. Kalau misalnya saya ijazah, kalau jenengan tasih eling keterangan kalau ngaji ayat-ayat 70 singa, lek misal ijazah, lek sampai dieling, wis gak usah takon diwaca ping pinten yai, kan wis aja takon ngono, diwaca ping pinten yai. Ngocoe kapan yai, wis gak usah takon ngono. Lek misalnya saya ijazah, nggih kula terapi wis ngono, mboten nate napa-napa, wis gak usah takon macam-macam. Engko jawabane malah gawe angel sampean. Jadi ini perlu saya sampaikan karena ini juga nanti di-share juga. Ketika seorang tenggencong buatan kepanggil kali yai, tapi pulau kepanggil karena yai dalam kondisi sakit. Niku pulau kira kan ini ku omong-omongan kok bahas tiang buatan gada anak. Karena ada teman itu bawa bayi, mantu niku gendongnya niku tasik kaku. Terus yai ini bisa janji kan dari anak pertama kan, nggih. Mantan itu rencang bulan ini buat medal. Mantan itu kalau cerita, niku mboten gada yuko 8 tahun yai kan gada yuko 8 tahun. Pirangan bulan itu gada rencang kata, rencang bulan kata yang sudah menikah 14 tahun, 9 tahun, 5 tahun, niku dari dikaruniai yuko. Pirangan kok konco kula kata Gusti ngoten niku. Terus beliau maringi ijazah. Kayak duwe konco koyo ngono. Sampeyan dolek gading di gawe ali-ali utawa digawe kalung. Engko insyaallah hasil gading gajah. Nggih kok angel. Kula nggih mboten tanglet. Sing gawe sinten yai wis mboten tanglet. Nggih mboten mawon. Engko wacana Hizbul Autad. Jadi gading gajah digawe ali-ali utawa digawe kalung, terus diwacana Hizbul Autad engko digawe. Insyaallah cepet oleh momongan. Lagi mboten tanglet nggih kula terapi wis wonten mawon wis mboten nek tanglet macam-macam. Gajahe isi porno napa yai walah mari-mari kok kisah Bani Israil sampean. Mboten tanglet wis nggih ngoten mawon. Kula mantep niku kepikiran iki lho sing gawe kok sapa ya? Sing wedok apa sing lanang? Ya kira-kira ya karo-karone ngono ae wis mboten wis pokoke oleh ijazah wis mboten tahu takut macam-macam. Nggih kula terapi ngoten mawon. Jadi itu seperti itu gading gajah. Jadi setiap hal yang di luar hadis, di luar Al-Quran, seperti halnya sholat nabiah ini kudu ditawasuli sing ijazahi. Lek disampaikan teng kali yai kan boten pantes, seolah-olah kan jaluk difatihai kan ngoten seolah-olah. Makanya boten disampaikan. Niki kula sampaikan. Barangkali jenengan badhe mengamalkan, nggih monggo seperti itu. Tata caranya. Walaupun yang disampaikan kiai ini, yang itu kadang-kadang mulai ngamal 2 tahun, 3 tahun kok si durung hasil. Niku biar kok nate wong-wong niku ya 2 tahun, 3 tahun wiritan kok si durung hasil, mulai wis pedhot wiritane. Padahal terus kiai wiritan niku lek 4 tahun lebih cukul. Jadi cara wiritan itu 4 tahun itu lebih cukul. Durung lah boleh pinten terus ya sak itu kok tasih inget 15 tahun ket wong. 15 tahun ket wong. Jadi kula panjenengan sejak wis umur 40, umur 50 nggih. Umur kemana wis umur 60. Lek kabeh gawe wiritan wis sakjane rada telat. Wis rada telat, wis ketuweken.
Wis ketelen, lek 15 tahun wis gak melok ngrasakno wae. Tapi nggih balik teng keterangan kula sing ngaji biyen. Beberapa pertemuan yang lalu. Bisa jadi kita mendapatkan hal seperti ini bukan karena kerja keras kita, bukan karena doa kita, tapi karena doa orang-orang tua kita dulu. Kalau wong nandur jati, dari kayu jati, itu jati sampai 40 tahun, 50 tahun. Ini wong sing nandur itu gak melok panen. Kata sing melok panen wong sing generasi berikutnya. Dari kayu jati apik larang terus digawe kursi, digawe meja, sing nandur gak melok ru rasane. Sing melok ru rasane anak putune. Semono kok kula panjenengan donga. Wis gak popo masih telat-telat titik. Masih gak melok ru rasane. Paling tidak anak cucu saya yang akan merasakannya. Bukankah kita sebagai orang tua sering mengatakan gak popo nak, aku luwe sing penting anak warak. Gak popo bapak bodoh sing penting anak pinter. Gak popo bapak gak tahu sekolah namun SD, pokoknya anak kuliah sing penting anak pinter. Bukankah orang tua juga berkata seperti itu? Oleh urusan dunia gelem koyo ngono, harusnya urusan akhirat kudunya lebih dari mau. Wiritan mulai sampai kira telat-telat itu bisa popo. Wis wiritan kok, tapi setidaknya anak cucu yang akan dapat. Pun jika semacam pun supi senang bijing boten usah beto kitab, boten usah beto buku, boten usah beto catatan. Kita tahlilan sarang-sarang, kita jenengan sedoso ahli kubur teman-teman. Pun mugi-mugi tadi ketani manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim yustas والغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.